Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jumpa lagi dengan channel kami Hasta Samudra Official, channel YouTube bedah sejarah, bedah misteri, khususnya di tempat-tempat angker dan sakral. Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah luas, terdapat sebuah jalan kecil yang membelah pematang. Jalan itu sebenarnya menjadi jalur utama para petani menuju ladang. Namun, warga desa menyebutnya Jalan Sawah Pungkasan karena banyak kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Jalan itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar beberapa ratus meter. Di kiri kanan terbentang sawah yang luas, dan di salah satu tikungannya berdiri pohon tua yang besar. Siang hari jalan itu terlihat biasa saja. Para petani lewat sambil memanggul cangkul. Anak-anak menggiring bebek dan para ibu membawa hasil panen. Tetapi saat matahari mulai tenggelam, suasananya berubah. Angin yang lewat di tikungan sawah itu terasa dingin dan berat. Kabut tipis sering muncul dari arah parit yang mengalir di tengah sawah. Banyak warga yang mengatakan bahwa di tempat itu terdapat aura negatif yang sudah lama menetap. Beberapa orang pernah mengalami kejadian aneh. Seorang petani bernama Pak Tani pernah pulang menjelang maghrib melewati jalan itu. Saat sampai di tikungan, ia merasa langkahnya berat. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti orang berjalan di belakangnya. Di pematang sawah, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun suara itu tetap mengikuti sampai ia membaca doa dan mempercepat langkah. Ada juga pengendara motor yang sering tiba-tiba jatuh di tikungan tersebut. Padahal jalan tidak licin. Yang paling membuat warga takut adalah cerita dari seorang pemuda desa. Mereka mengaku seperti melihat bayangan hitam melintas cepat di depan motor. Ia pernah melihat sosok tinggi berdiri di tengah sawah saat malam. Sosok itu hanya diam. Namun dari kejauhan, tampak seperti bayangan gelap yang menghadap ke jalan. Saat pemuda itu mendekat, bayangan itu perlahan hilang tertutup kabut. Sejak saat itu, warga percaya bahwa jalan sawah itu menyimpan energi negatif dari makhluk tak kasat mata yang menjadikan tempat itu sebagai wilayahnya. Para orang tua desa sering menasihati anak-anak. Kalau melewati jalan sawah itu saat senja atau malam, jangan banyak bicara. Bacalah doa dan jangan menoleh sembarangan. Beberapa sesepuh desa juga pernah mengatakan bahwa tempat itu dahulu adalah jalur lama yang sering dipakai orang bertapa pada zaman dulu. Energi yang tertinggal di tempat itu membuat suasana menjadi berat bagi orang yang lewat. Akhirnya, warga membuat kebiasaan baru. Setiap malam Jumat, mereka menyalakan lampu kecil di dekat tikungan sawah dan membaca doa bersama agar jalan itu tetap aman dilewati. Sejak saat itu, gangguan memang masih kadang terasa, tetapi tidak sekuat dulu. Namun sampai sekarang, ketika malam sunyi turun dan angin berhembus di tengah sawah, banyak orang yang masih merasa bahwa sesuatu sedang mengawasi dari balik kabut di tikungan jalan itu. Ya teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan episode kedua ya, untuk membedah misteri di jalan Sikancil di tikungan maut yang sering terjadi kecelakaan. Kemarin Mas Hasta menjabarkan sisi positif yang berada di daerah sini ya, atau di jalan ini sebelah timur ya. Itu ada Mbah Eyang Soma. Beliau adalah santri dari Sunan Kalijaga sebagai sisi positif. Dan sebagai sisi negatif ya teman-teman, di sebelah barat itu ada istana teman-teman, Istana Nega yang sangat megah ya, sangat besar, dan beliau dipimpin oleh Ratu Wanita ya, Ratu Naga Wanita. Beliau di sini mempunyai
banyak anak buah. Ya. Banyak anak buah cuma masih dalam istana. Ya. Karena dalam pemimpinan beliau, warga naga tersebut dilarang untuk keluar dari istana. Jadi aktivitas beliau atau aktivitas semua warga itu harus di dalam istana. Dan Ratu Naga tersebut yang memimpin ya, istana sebelah barat ini ya, bernama Sri Ratih Rahayu. Nah, itu adalah Ratu Naga yang membawai warga naga yang di antara istana di sebelah barat Jalan Sikancil. Sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah luas dan hijau. Terdapat sebuah jalan kecil yang membelah pematang. Jalan itu biasa dilewati para petani setiap hari. Namun bagi sebagian warga, sawah itu bukan hanya ladang padi. Di balik ketenangannya, tersimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Konon, jauh di bawah tanah sawah tersebut, terdapat istana siluman ular naga hijau yang sangat megah. Cerita itu bermula dari kisah para sesepuh desa. Mereka mengatakan bahwa pada zaman dahulu, Sebelum desa itu ramai dihuni manusia, wilayah tersebut adalah kerajaan gaib milik siluman naga hijau. makhluk itu adalah penguasa alam air dan tanah di daerah itu. Istana sang naga tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun bagi orang yang memiliki batin kuat, istana itu tampak seperti bangunan besar berkilauan berwarna hijau zamrud. Pilar-pilarnya tinggi seperti batang pohon besar. Dindingnya berlapis batu giok, dan di tengahnya terdapat singgasana tempat Raja Naga Hijau bersemayam. Istana itu berada tepat di bawah pusat sawah, dikelilingi aliran air kecil yang menjadi jalan keluar masuk para siluman ular penjaga. Karena itulah, sawah di daerah itu selalu subur dan airnya tidak pernah kering. Warga desa percaya bahwa wilayah sawah tersebut sebenarnya berada di dalam kekuasaan siluman ular naga yang menjaga keseimbangan alam. Namun tidak semua manusia disukai oleh penghuni gaib itu. Beberapa orang yang bersikap sombong atau berkata sembarangan di tengah sawah itu sering mengalami gangguan. Ada yang merasa seperti diikuti bayangan panjang di pematang. Ada pula yang melihat kilatan cahaya hijau melintas di antara tanaman padi saat malam hari. Seorang petani tua pernah mengalami kejadian yang tidak pernah ia lupakan. Saat malam bulan purnama, ia pulang terlambat dari sawah. Ketika melewati bagian tengah sawah, tiba-tiba angin berputar dan kabut naik dari tanah. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Hamparan sawah seolah berubah menjadi halaman luas. Di tengahnya berdiri gerbang besar berwarna hijau berkilau, seperti pintu istana yang sangat megah. Dari balik gerbang itu, terdengar suara gemuruh lembut seperti air sungai besar. Dan sesaat kemudian, tampak bayangan ular naga raksasa berwarna hijau melingkar di atas gerbang. Matanya menyala seperti cahaya zamrud. Ia segera menundukkan kepala dan membaca doa. Petani itu gemetar. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, semua itu sudah hilang. Sawah kembali seperti biasa, hanya terdengar suara angin dan gemerisik padi. Sejak saat itu, para sesepuh desa semakin yakin bahwa di sawah tersebut benar-benar terdapat istana megah milik siluman naga hijau yang menjadikan seluruh sawah sebagai wilayah kekuasaannya. Karena itulah, warga desa selalu menjaga sikap ketika berada di sana. Mereka tidak berani berkata kotor, tidak merusak alam, dan selalu menghormati tempat itu. Sebab, menurut cerita para orang tua, selama manusia menjaga adab di wilayah itu, siluman naga hijau akan tetap menjaga sawah dan desa dari mara bahaya. Namun, jika ada yang berani merusak keseimbangan tempat tersebut, bisa saja gerbang istana naga kembali terbuka di tengah sawah pada suatu malam, dan penguasa gaibnya
akan menunjukkan kekuatannya. Ya teman-teman, selain dari istana ya, ternyata kita menjabarkan di jalan ya. Di jalan itu dari sisi positif di sebelah timur jalan, dan dari sisi negatifnya juga sebelah kanan jalan. Dan sekarang Mas Hasta menjabarkan di lingkungan jalan yang sering terjadi kecelakaan. Di sini ada jinting besar teman-teman ya, ada jinting besar ya, berkepala kerbau ya. Dia cuma memantau perjalanan warga yang melintas ke daerah sini. Dia sebenarnya tidak mengganggu, cuma memang dia hidup berdampingan dengan orang-orang yang, mohon maaf, makhluk astral yang di sekitar sini. Beliau berkepala kerbau dan bernama Mbah Kebo Sambrang ya, bernama Mbah Kebo Sambrang. Di sebuah desa yang dikelilingi sawah luas dan jalan pematang yang sepi, warga sering membicarakan satu makhluk gaib yang sangat ditakuti. Makhluk itu dikenal dengan sebutan jin kerbau hitam. Konon, sosok itu bertubuh sangat tinggi dan besar, hampir setinggi pohon kelapa. Tubuhnya seperti manusia raksasa, namun kepalanya menyerupai kerbau besar dengan tanduk panjang melengkung. Matanya merah menyala seperti bara api, dan napasnya terdengar berat seperti hembusan angin malam. Jin itu tidak selalu terlihat, namun ia sering muncul secara tiba-tiba, terutama di jalan kecil yang melewati sawah atau di tikungan yang sepi. Banyak warga desa pernah mengalami kejadian aneh ketika melewati jalan itu pada malam hari. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Raka pulang dari rumah temannya. Jalan yang ia lewati adalah jalan sawah yang terkenal sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang menggerakkan tanaman padi. Saat sampai di sebuah tikungan, tiba-tiba angin berhenti. Suasana menjadi sangat hening. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia melihat bayangan hitam sangat tinggi berdiri di tengah pematang sawah. Awalnya ia mengira itu pohon, namun bayangan itu perlahan bergerak. Ketika Raka mendekat beberapa langkah, ia melihat dengan jelas sosok itu. Tubuhnya besar seperti raksasa, dan di atas tubuh itu terdapat kepala kerbau besar dengan tanduk panjang. Matanya menyala merah, menatap lurus ke arah jalan. Raka langsung gemetar. Kakinya terasa lemas. Namun anehnya, makhluk itu hanya berdiri diam. Sesekali terdengar suara napasnya yang berat seperti hembusan angin di malam hari. Tiba-tiba, angin berputar di sekitar sawah. Kabut tipis naik dari tanah, dan dalam sekejap, sosok jin kerbau itu menghilang begitu saja, seolah larut dalam gelapnya malam. Raka berlari pulang dengan ketakutan. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada para sesepuh desa. Ternyata, ia bukan orang pertama yang melihat makhluk tersebut. Beberapa petani pernah melihat sosok yang sama berdiri di tengah sawah saat subuh. Ada juga pengendara motor yang mengaku hampir menabraknya karena makhluk itu tiba-tiba muncul di tengah jalan lalu lenyap. Para orang tua desa percaya bahwa jin berkepala kerbau itu adalah penunggu wilayah gaib sekitar sawah, penjaga batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Karena itu, warga selalu diingatkan untuk menjaga ucapan dan tidak bersikap sembarangan ketika melewati jalan sawah, terutama saat malam atau menjelang maghrib. Sebab menurut cerita para sesepuh, jin kerbau itu tidak selalu menampakkan diri. Namun ketika ia muncul secara tiba-tiba di tengah kegelapan sawah, itu biasanya pertanda bahwa wilayah gaib di tempat itu sedang terusik oleh manusia. Selain jin berkepala kerbau, di sini juga ada jin pocong ya, sebelah kiri jalan, cuma masih kawasan jalan, nggak jauh dari jalan, itu antara 1 meter dari pinggir jalan. Dia berdiri, ya,
Beliau adalah jin pocong laki-laki yang selalu berdiri. Dia tidak mengganggu, cuma mungkin kalau pas dia iseng keluar terus ada orang lewat, memang tidak sengaja. Nah, dan jin pocong tersebut bernama Mbah Sunarko, ya, Mbah Sunarko. Di sebuah desa yang dikelilingi sawah luas, ada satu jalan kecil yang sering dilewati pengendara motor pada malam hari. Jalan itu lurus, namun sangat sepi. Di kanan kirinya hanya terlihat hamparan padi dan beberapa pohon tua yang berdiri sendirian. Warga desa menyebut jalan itu Jalan Sawah Tengah, tetapi banyak orang lebih mengenalnya sebagai jalan yang sering menampakkan pocong laki-laki. Cerita itu sudah lama beredar di desa. Konon, bertahun-tahun lalu pernah ada seorang lelaki yang meninggal secara tragis di dekat jalan tersebut. Sejak saat itu, beberapa orang mulai melihat sosok aneh yang berdiri di pinggir jalan pada malam hari. Sosok itu terlihat seperti pocong laki-laki. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang sudah kusam. Tingginya seperti manusia biasa, namun wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Yang paling menyeramkan, pocong itu tidak melompat seperti cerita pocong pada umumnya. Ia hanya berdiri diam di pinggir jalan, seolah sedang memperhatikan orang yang lewat. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Fajar, tukang ojek malam, sedang mengantarkan penumpang menggunakan motor. Jalan sawah itu menjadi jalur tercepat menuju rumahnya. Saat motor Fajar melewati jalan yang sepi itu, lampu motornya menyorot sesuatu dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Namun, ketika ia semakin dekat, Fajar melihat sosok itu terbungkus kain putih dari kepala sampai kaki. Jantungnya langsung berdegup kencang. Sosok itu berdiri diam menghadap ke jalan. Kepalanya sedikit menunduk, seakan sedang memperlihatkan setiap pengendara yang lewat. Fajar ingin mempercepat motor, tetapi tangannya terasa kaku karena takut. Ketika ia hampir melewati sosok itu, tiba-tiba kepala pocong tersebut perlahan terangkat dan wajah pucatnya terlihat jelas terkena cahaya lampu motor. Matanya menatap lurus ke arah Fajar. Fajar langsung membaca doa dalam hati dan memacu motornya secepat mungkin. Setelah ia melewati tempat itu dan menoleh ke belakang, sosok pocong itu sudah tidak ada lagi. Jalan kembali kosong seperti tidak pernah ada siapapun. Keesokan harinya, Fajar menceritakan kejadian itu kepada warga desa. Ternyata banyak orang pernah mengalami hal yang sama. Pocong laki-laki itu sering muncul tiba-tiba, berdiri di pinggir jalan sawah dan hanya melihat pengendara motor yang lewat, tanpa mengejar atau mengganggu. Para sesepuh desa mengatakan bahwa mungkin arwah lelaki itu masih belum tenang dan sering kembali ke tempat terakhir ia berada. Sejak saat itu, warga desa selalu memberi pesan kepada siapapun yang melewati jalan tersebut pada malam hari. Kalau melihat sosok putih berdiri di pinggir jalan sawah, jangan berhenti. Jangan menatap terlalu lama. Bacalah doa dan teruslah berjalan. Karena sampai sekarang, ketika malam sunyi dan jalan sawah menjadi gelap, masih ada yang mengaku melihat pocong laki-laki berdiri diam di pinggir jalan, memperhatikan setiap motor yang melintas. Ya teman-teman, selain pocong, di sebelah kiri juga, cuma nggak jauh dari jalan, itu ada sosok kuntilanak, ya, ada sosok kuntilanak, ya, itu antara 2 meter ya, 2 meter ke timur, itu berdiri juga, itu ada pohon kecil ya, berdiri di situ. Ini juga tidak mengganggu teman-teman, dia nggak mengganggu, cuma memang dia berbaur dengan jin yang lain di sini. Karena memang di sini sering terjadi kecelakaan, jadi dia nimbrung juga. Dan sosok kuntilanak tersebut bernama Nyai Warti Ningsih, ya, bernama Nyai Warti Ningsih. Di sebuah desa yang dikelilingi sawah dan kebun bambu, ada satu jalan kecil
yang jarang dilewati orang saat malam. Jalan itu lurus, namun di beberapa bagiannya tertutup bayangan pohon besar yang membuat suasananya semakin gelap dan sunyi. Warga desa sering menyebut jalan itu sebagai jalan tangisan malam. Bukan tanpa alasan, karena di jalan itu sering terdengar tangisan perempuan yang berubah menjadi tawa menyeramkan. Konon, di jalan itu sering muncul sosok kuntilanak. Banyak orang yang mengatakan pernah melihatnya berdiri di tengah jalan pada malam hari. Sosoknya berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya, memakai baju putih yang tertiup angin malam. Suatu malam, seorang pengendara motor bernama Ardi pulang dari bekerja di kota. Ia melewati jalan desa yang sunyi itu karena itu jalur tercepat menuju rumahnya. Saat motornya melaju perlahan, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Tangisannya lirih, seperti seseorang yang sedang sangat sedih. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Ia memperlambat motornya dan mencoba melihat ke sekitar. Tiba-tiba, lampu motor menyorot seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Rambutnya sangat panjang, menutupi wajahnya, dan tubuhnya memakai gaun putih yang berkibar tertiup angin. Ardi berhenti beberapa meter dari sosok itu. Ia mengira mungkin ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun saat ia memanggil, perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk sambil menangis pelan. Suara tangisannya terdengar semakin jelas di tengah sunyinya malam. Ardi mulai. Tiba-tiba tangisan itu berubah menjadi tawa yang keras dan melengking. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak sedikit dan terlihat wajah pucat dengan mata yang tajam menatap ke arah Ardi. Ardi langsung sadar bahwa itu bukan manusia. Dalam sekejap, angin berhembus kencang. Sosok kuntilanak itu tertawa keras hingga suaranya menggema di antara sawah dan pepohonan. Ardi langsung menyalakan gas motor dan melaju secepat mungkin meninggalkan jalan itu. Ketika ia berani menoleh ke belakang, sosok itu sudah tidak ada lagi. Jalan kembali kosong dan sunyi. Keesokan harinya, Ardi menceritakan kejadian itu kepada warga desa. Ternyata banyak orang pernah mengalami hal yang sama. Kuntilanak itu sering muncul berdiri di tengah jalan. Kadang menangis, seperti orang yang sangat sedih. Lalu tiba-tiba tertawa dengan suara menyeramkan. Para sesepuh desa mengatakan bahwa makhluk itu mungkin adalah arwah yang belum tenang dan sering di tempat yang sepi. Sejak saat itu, warga selalu mengingatkan jika melewati jalan itu pada malam hari dan terdengar tangisan perempuan, jangan berhenti dan jangan mencari sumber suaranya. Karena menurut cerita yang beredar di desa, tangisan itu sering berubah menjadi tawa ketika seseorang sudah terlalu dekat dengan kuntilanak yang berdiri di jalan itu. Ya teman-teman, inilah yang saya bicarakan. Terakhir ini, jin yang sering mengganggu manusia. Ya. Beliau usil, beliau boleh dibilang jahat teman-teman, karena setiap pengendara yang lewat dia selalu mengganggu. Kalau dia merasa terusik, dia selalu mengganggu. Dan jin ini adalah jin bermata satu. Makanya mungkin garing lain beliau tidak sendiri karena bermata satu. Ini sering mengganggu perjalanan keluarga atau masyarakat yang lalu-lalang ke jalan Cikanjil ini. Beliau bernama Mbah Wadak Tunggal, ya, bernama Mbah Wadak Tunggal. Jin ini sering ganggu warga atau orang yang sering lewat ke jalan ini. Ya teman-teman, inilah tadi Mbah Wadak Tunggal yang terakhir yang saya sebutkan. Beliau berdiri di tengah jalan
ya, persis itu antara bahu jalan kanan ke bahu jalan kiri, pas di bahu jalan kiri, ya. Berarti nggak di tengah-tengah persis ya, tapi agak ke kiri. Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah luas, terdapat sebuah jalan sempit yang membelah persawahan. Jalan itu berkelok tajam, seperti huruf S, dan oleh warga disebut tikungan pungkasan. Sejak dulu, tempat itu dikenal sebagai jalan angker. Banyak pengendara motor yang mengaku merasakan hawa aneh ketika melintas di sana, terutama saat malam tiba. Konon, di tikungan itu bersemaya makhluk jin jahat bermata satu. Warga menyebutnya si Mata Pati. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya kehitaman, seperti arang, dan di tengah dahinya hanya ada satu mata besar yang menyala merah seperti bara api. Mata itu selalu menatap tajam siapapun yang lewat di jalan sawah tersebut. Jin bermata satu itu sangat suka mengganggu pengendara yang melintas di malam hari. Ia sering bersembunyi di balik pohon bambu tua yang tumbuh di tepi sawah. Ketika suasana sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, jin itu mulai menampakkan kekuatannya. Kadang ia meniupkan angin dingin yang membuat pengendara tiba-tiba merinding. Lampu motor yang tadinya terang mendadak redup. Jalan yang lurus seolah berubah menjadi kabut tipis. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam tinggi berdiri di tengah tikungan. Yang paling menakutkan, jin itu sering menampakkan wajahnya hanya sekejap. Saat pengendara menoleh ke samping, tiba-tiba terlihat sosok besar dengan satu mata menyala memandang dari tengah sawah. Karena terkejut dan panik, banyak pengendara kehilangan kendali hingga terjatuh di tikungan itu. Warga desa percaya jin bermata satu itu adalah makhluk tua yang sudah lama mendiami wilayah sawah tersebut. Konon, dahulu tempat itu adalah jalur energi gaib yang dijaga makhluk halus. Namun, karena banyak orang lewat tanpa menjaga sopan santun, jin itu menjadi marah dan suka mengganggu manusia. Seorang sesepuh desa pernah berkata bahwa jin bermata satu itu sebenarnya takut pada orang yang kuat iman dan selalu berzikir. Konon jika seseorang melewati jalan itu sambil membaca doa dan tetap tenang, jin tersebut hanya akan mengawasi dari kejauhan tanpa berani mendekat. Namun hingga sekarang, ketika malam semakin larut dan kabut turun di tengah sawah, warga masih sering melihat satu cahaya merah kecil dari kejauhan. Cahaya itu bukan lampu motor, melainkan mata tunggal milik jin jahat yang masih berkeliaran di tikungan angker jalan tengah sawah itu, menunggu pengendara berikutnya yang lewat sendirian. Ya teman-teman, inilah Budaya Misteri yang ada di Jalan Sekancil episode kedua. Tadi saya sudah jelaskan sisi negatifnya. Nah, ternyata memang ada salah satu jin yang sering mengganggu warga yang melintas di daerah ini. Iya teman-teman, ikuti terus channel kami Hasan Samudra Misal, channel YouTube Budaya Sejarah Budaya Misteri, khususnya di tempat-tempat angker dan saral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.